Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang bagaimana memasukkan data di dalam tampilan data editor pada program SPSS. Kemarin sudah saya jabarkan bahwasanya di data editor ini ada dua bagian yang kita lihat tampilannya. Yang pertama mengenai data view. Data view ini adalah data yang kita input dari hasil penelitian kita atau dari hasil pengumpulan data kita input di dalam data view. Di dalam data view ini biasanya adalah datanya dalam bentuk data numerik, yaitu dalam bentuk angka-angka. Nah, satu lagi tampilannya ada namanya variable view. Nah, variable view ini adalah di mana kita bisa melakukan pengeditan data dari data view. Ya, di dalam variable view ini, sini ada tertera nama variabelnya. Ya, dalam hal membuat struktur variabel, di sini ada tertera nama variabel yang kita masukkan, kemudian label, kemudian desimalnya, serta ada kode-kode yang kita pakai dalam hal memasukkan data di data view. Nah, kalau kita lihat di sini di data view ini, ya, intinya dalam hal memasukkan data di data view, datanya harus betul-betul memasukkan secara teliti. Karena apa? Kalau kita salah memasukkan data atau mengentry data di data view ini, maka nanti dalam hal mengolah data, dalam hal menganalisis data, nanti datanya akan bisa salah. Baik, kita mulai dalam bagaimana cara mengentry data, yaitu memasukkan ke jendela data view dengan mengklik data-data dari hasil pengumpulan data. Baik, ini ada saya kasih dari hasil penelitian terdahulu dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui di daerah X tahun 2019. Di sini ada 11 pertanyaan ya, yang akan diberikan kepada responden tentang pola menyusui dan pertanyaan sikap. Nah, dalam hal pertanyaan pola menyusui, di sini ada pertanyaan tentang berapa umur ibu, maka responden akan menjawabnya berapa umurnya, itu dalam bentuk jawaban datanya langsung ke angka, yaitu data numerik. Kemudian pertanyaan kedua, di sini datanya kategorik, tetapi sudah kita dalam kode bahwasanya untuk pilihan SD itu akan kita berikan kode 0, dan untuk pilihan SMP kita kasih langsung kode 1, dan SMU kita kasih kode 2, serta perguruan tinggi kita kasih kode 3. Begitu seterusnya, data-data yang sifatnya yang kita dapat adalah datanya kategorik, langsung di sini diberikan kode 0, 1, 2, 3, ataupun yang penting kita berikan dalam bentuk angka. Nah, untuk pertanyaan sikap juga demikian, ada 4 pertanyaan sikap. Di sini datanya kategorik, langsung diberikan kode. Kalau 1 itu STS, sangat tidak setuju. Kalau 2 TS, tidak setuju. 3 KS, kurang setuju. 4 S, setuju. 5 SS, sangat setuju. Baik, setelah kita berikan question ini nantinya kepada responden, ada 50 responden yang diberikan datanya. Hasil dari pengumpulan data ini ada contoh, inilah hasilnya. Ya. Jadi ada sekitar 11 variabel yang kita dapatkan. Nah, 11 variabel inilah kita entry datanya di data view tadi. Ya, variabel umur, variabel dan ada variabel jumlah anak, ada variabel perilaku menyusui, ada variabel pengukuran HB1, ada variabel pengukuran HB2, berat badan bayi, kemudian ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan sikap. Nah, jadi saya kasih contoh, misalnya pada saat kita mengentry data di data view ini,
data yang kita kumpulkan tadi bisa juga kita ketik dulu dalam bentuk Excel atau boleh langsung ke dalam SPSS ini dalam data view. Misalnya tadi ini contoh ada umur, ini kita copy dulu, kita sudah masukkan dalam bentuk tabel di Excel. Boleh ada 50 responden, boleh kita copy. Kemudian ini kita masukkan atau kita masukkan satu persatu juga bisa. Ya, ini saya copy karena sudah saya entry dalam bentuk di Excel ataupun dalam bentuk tabel, kemudian kita masukkan. Nah, inilah dia yang kita entry di data view. Nah, yang ada di data view ini adalah datanya belum kita edit, maka kita bisa memasukkannya di variable view. Nah, di variable view ini di sini tertera name. Name ini kita mengetiknya harus dalam bentuk satu kata. Jadi variabelnya apa? Jadi variabelnya di sini tertera adalah umur. Jadi bisa kita ketik umur. Nah, sini umur. Jadi kunci dari nama variabel ini dia harus satu kata. Kemudian tipenya tadi datanya udah numerik. Ya, jadi nggak perlu kita ganti. Kemudian ini width ini adalah lebarnya row, baris ya. Kayaknya nggak usah kita ganti. Kemudian desimal. Tadi karena dia umur itu hanya desimalnya tidak ada, maka dia kita bikin 0 desimal. Kemudian label ini adalah menjelaskan apa ya namanya, penjelasan dari variabel tadi. Jadi boleh kita ketik umur responden. Kemudian value ini kalau datanya yang kategorik, kita kode, kita kasih penjelasan, kasih nilai, boleh kita pakai value. Karena umur ini ada sudah datanya sudah numerik, jadi tidak perlu kita buat value-nya. Kemudian missing-nya 0, kemudian kolomnya ini boleh kita atur kolomnya. Kalau terlalu besar nanti kita bikin kolomnya 5. Kemudian like ini susunannya apakah di tengah, di pinggir maupun di pinggir kiri ataupun pinggir kanan. Jadi boleh kita ganti ya center. Measure-nya tetap skala ya, dalam bentuk skala. Kita lihat hasilnya, klik data view. Nah, inilah dia data yang sudah kita input, kita entry tadi untuk umur. Dapatlah datanya yaitu sudah tersusun rapi. Kemudian kita coba lagi masukkan datanya yang kategori. Contoh data ini adalah pendidikan. Nah, di sini ada langsung angka. Apabila responden SD kita kasih kode 0. Kemudian SMP kita kasih kode 1, SMA kita kasih SMU kita kasih kode 2 dan PT kita kasih kode 3. Jadi ini udah langsung kita masukkan kodenya. Kemudian kita entrykan di variabel tadi. Di entry dari mulai boleh kita ketik ataupun langsung kita copy kemudian kita paste. Nah, jadi dia masih belum teredit, kita edit kembali. Di sini dia pendidikan, boleh kita ketik pendidikan, kemudian desimalnya 0, kemudian di level ini adalah penjelasan dari variabel tadi dan responden boleh. Kemudian karena tadi datanya kategorik, kita rubah menjadi numerik. Sini mesti kita value kan, kita labelkan. Dengan cara kita mengklik yang sebelah kanan, klik 2 kali. Kemudian kita nilai tadi. Kode yang 0 tadi, kita berikan kode labelnya SD. Kemudian kita klik add. Kemudian tadi 1, kita berikan kode SMP. Kita add. Kemudian 2, kita kasih kode SMU, kemudian add 3, kita kasih kode PT, kemudian kita add. Maka setelah itu kita oke. Maka sudah kita input dan entry datanya dengan kode-kode datanya kategorik tadi kita kode menjadi datanya numerik. Kemudian kolomnya boleh kita edit 5 tadi, kemudian posisinya berada di tengah. Nah, kita lihat hasilnya di data view. Di master data ini ternyata sudah bagus dari posisinya editannya. Jadi variabel yang sudah kita masukkan di sini ada 2 variabel.
ada umur, ada